Baik, selamat malam para rekan-rekan semua. Bahwasanya pada malam hari ini kita akan diskusi publik terkait masalah apa sih tentang hukum yang sebenarnya. Dan selamat berjumpa kembali dengan kami komunitas YouTuber Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Dan saat ini pada malam hari ini saya udah bersama dengan rekan mitra kita yaitu lawyer, dua sosok yang luar biasa, yaitu dengan saudara kita Mas Fatur Rohman. Ya, Fatur Rohman, Fatur Rohim, Fatur Rohman SH. Kemudian dengan samping saya adalah beliau Blimade Swarta SH MH. Bentar lagi mau ke jadi sekarang lagi ke tingkat ketiga. Ke tingkat satu dua udah tingkat ketiganya. Dan saat ini kita akan membahas terkait masalah apa sih tentang hukum. Kemudian ada berapa macam sih tentang hukum. Di sini kita akan sama-sama belajar. Yang belum tahu kita sama belajar, yang sudah tahu kita akan mengulang kembali atau mendalami atau mengingat. Dan kita akan langsung nanti mungkin kalau memang ada waktu sesi tanya jawab ya, kita akan lakukan atau adakan tanya jawab. Namun ketika memang tidak ada ya malam hari ini mungkin hanya sepintas penjabaran yang mendasar, tapi nanti pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Baik guys, kita terus ya akan mengadakan kegiatan setiap bulan sekali ya Mas, setiap bulan sekali. Dan mudah-mudahan kita akan melakukan aktivitas terkait sosialisasi tentang hukum supaya masyarakat di Indonesia ini tahu tentang apa itu hukum, kemudian pelanggarannya dan juga sanksinya, dan juga perbedaan-perbedaan hukum, karena hukum itu ada beberapa macam. Kemudian juga di sini juga kita akan mendengarkan apa sih yang sebetulnya saat ini yang sedang atau yang banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang mana, apakah hukum perdata atau pidana. Nah, saat ini kita akan langsung ke Mas Fatur Rohman yang nanti akan menjelaskan lebih awal, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Bli Made Suwarte. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Hari ini kita dapat bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya, mungkin sedikit perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fatur Rohman. Saya rekan beliau, ya, Pak Imade Suwarta, SHMH, yang sebentar lagi akan mengambil dan akan mendapatkan gelar dokter gitu Pak ya. Doakan semua teman-teman semua. Saya sedikit saja, saya cuma sebagai pembuka, nanti biar beliau saja yang melanjutkan seperti itu. Ya. Ada sebuah asas dalam hukum pidana, yaitu seperti ini: nullum delictum nulla poena sine previa lege. Oke, itu perlu kita pahami terlebih dahulu. Kenapa saya katakan itu perlu dipahami terlebih dahulu? Karena tidak ada sesuatu tindak pidana tanpa adanya peraturan. Harus diundang-undangkan terlebih dahulu. Oke. Jadi teman-teman itu ketika menghadapi suatu masalah hukum, ya kan, itu harus ada peraturannya terlebih dahulu. Ya. Itu bisa dikatakan salah atau tidak baru di situ kita pahami. Ketika tidak ada peraturan, ya kan, dan asas kepatutan yang ada di masyarakat itu tidak dilanggar dan sebagainya, itu tidak bisa dipidana. Tapi pertanyaannya seperti apa? Kita lanjutkan lagi, ya. Ya, hakim itu sebagai apa sekarang? Diatur dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving for Indonesia. Ini sebuah pertanyaan bagi kita nanti ya. Belum dicabut ini sampai sekarang. Kenapa? Masih ada dalam Stadblad atau lembaran negara. Hakim itu bisa berpendapat lain, tidak boleh menolak sesuatu dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu aja pengantar dari saya. Kita lanjutkan kepada Pak Imade Suwarta. Beliau akan menjelaskan lebih lanjut gitu.
Gitu ya Pak Takim ya. Saya waktu dan tempat saya kembalikan kepada beliau Pak Takim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan semua, dan demikian guys, jangan sampai di situ saja ya. Nanti akan disampaikan lebih detail lagi oleh Bapak Imade Suharto terkait masalah apa yang dijelaskan oleh saudara kita tadi, yaitu saudara Fatur Rahman. Dan kita akan langsung menanyakan, tapi nggak bertanyakan lagi lah guys ya. Kita udah paham kan, tinggal langsung beliau menjabarkan aja. Gitu nggak rekan-rekan ya? Kita sementara dasar aja dulu, nanti yang lebih detailnya kita akan menyusul. Karena waktunya sih sudah begitu agak pagi kayaknya. Ngantuknya sih nggak, tapi pengen tidur kan kawan, kekenyangan. Dan perlu saya sampaikan lagi ya guys, bahwasanya di komunitas YouTuber Kabupaten Tulang Bawang ini kita akan terus melakukan kegiatan, berbagai macam kegiatan. Dan kita juga akan terus mengupas, akan belajar terkait hal-hal yang mana yang baik dan mana yang tidak baik, kemudian terkait masalah undang-undang mana yang harus kita pertahankan untuk menjaga dan mana yang tidak diperbolehkan, dan juga kemudian apa sih membahayakan undang-undang untuk kita pasti ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Terutama bagi kawan-kawan YouTuber ini yang perlu kita pahami adalah undang-undang ITE ya kan. Tapi nanti akan kita jelaskan mungkin di waktu berikutnya, dan saat ini kita akan dasar-dasarnya. Oke, untuk lebih detail lagi kita akan menyambung yaitu yang disampaikan oleh saudara kita yaitu Mas Fatur Rahman, yang akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Bli Imade Suharto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini tentunya saya akan menyampaikan beberapa hal ya yang mendasar dulu ya. Apa itu tentang hukum pidana dan perdata. Mungkin rekan-rekan sekalian masih banyak yang belum paham ya. Apa itu perdata, apa itu hukum pidana. Terus apakah di hukum perdata itu dalam pelaksanaannya menggunakan hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Tentunya kan masih bertanya-tanya. Karena ada juga sebagian masyarakat yang menganggap hukum perdata itu ada jaksanya, ada keterkaitan polisi kan. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa poin-poin saja terkait hukum pidana dan perdata untuk malam ini. Kalau secara mudahnya ya kita memahami apa itu hukum pidana. Hukum pidana itu hukum publik. Jadi hukum yang mengatur negara dengan masyarakat. Jadi hukum pidana itu hukum publik, hukum yang mengatur negara dengan masyarakat. Jadi ketika masyarakat ini mempunyai permasalahan hukum atau melanggar hukum, otomatis dia akan berhadapan dengan negara. Negara di sini diwakili untuk di tingkat kepolisian ya. Ketika terjadi pelanggaran itu otomatis ini yang bukan spesialis ya. Kalau korupsi mungkin jaksa, KPK ya. Ini kita yang pidana umum aja ya. Itu otomatis akan berhadapan dengan polisi. Ketika saudara melanggar, kalau hukum pidana itu polisi, Anda akan disidik ya. Atau kalau nggak disidik mungkin dilakukan penangkapan langsung. Setelah ditangkap disidik. Nanti setelah itu saudara setelah melanggar ini, ketika itu dianggap bisa dilakukan penuntutan, itu saudara akan dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi itulah jaksa mewakili negara. Makanya hukum pidana itu hukum publik. Jadi hukum yang mengatur antara negara dengan masyarakat. Setelah kejaksaan, nanti baru dilimpahkan untuk disidangkan. Nah, setelah sidang, ya otomatis ketika kita kan menganut asas praduga tak bersalah ya. Artinya ketika palu hakim itu belum memutuskan saudara itu bersalah, itu masih dianggap diduga tidak bersalah. Nah, ketika sudah bersalah, makanya akan divonis itu ya. Sehingga divonis berapa tahun penjara atau denda. Nah, itu setelah itu akan kita melaksanakan daripada
putusan tersebut apabila kita menerima. Kalau kita tidak menerima, maka dengar kata-kata banding ya. Kan dengar kata banding. Apa itu banding? Banding itu terpidana ini tadi tidak terima dengan putusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri. Itu boleh melakukan upaya banding. Boleh melakukan upaya banding. Setelah upaya banding masih tetap tidak terima, boleh melakukan upaya yang kasasi, kan dengar kasasi. Itu nanti yang kalau banding kan memeriksa itu hakim dari pengadilan tinggi. Tapi kalau kasasi nanti diperiksa oleh majelis hakim dari Mahkamah Agung. Ada juga setelah kasasi itu nanti ada upaya yang namanya upaya peninjauan kembali. Nah, makanya tidak asing ya. Itu proses untuk pidana. Sedangkan perdata itu seperti apa? Kalau perdata itu hukum privat, hukum yang mengatur antara masyarakat dengan masyarakat. Kalau pidana itu salah satu contohnya tadi, misal melakukan pencurian, terus melakukan penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya, itu akan berurusan dengan negara. Negara itu diwakili oleh unsur itu tadi, ada polisi, jaksa, nanti diinikan hakim. Tapi untuk pembelaan nanti disiapkan pengacara. Nah, di sini ada peran pengacara, makanya ada 4 pilar ya. Hukum, penegak hukum itu ada empat ya. Itu ada polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Jadi pengacara ini independen, memang berangkat dari suatu organisasi berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Nah, artinya perbedaan antara perdata dengan pidana ya. Kalau perdata itu hukum privat, hukum yang mengatur antara individu dengan individu lainnya. Nah, misal salah satu contoh ada sengketa tanah, waris, terus asuh anak misalnya kan, ada gugatan apa gonogini, itu privat. Jadi kalau hukum privat, hukum perdata ini tidak tidak berhadapan dengan negara, otomatis kan, otomatis kita tidak berhadapan dengan polisi, jaksa, tapi tetap hakim tetap, karena hakim ini kan yang mengadili. Jadi kalau hukum privat ini, hukum perdata, ketika kita ada perbuatan melawan hukum atau wan prestasi ya, kan dengar pernah ya, perbuatan melawan hukum, wan prestasi. Bedanya kalau pidana itu kan pelanggaran hukum, perbuatan melanggar hukum. Tapi kalau perdata itu perbuatan melawan hukum. Beda dia, bedanya agak beda-beda tipis ya. Orang kan jarang memahami itu. Setelah bagaimana cara mekanisme untuk mencari keadilan di perdata ini tadi? Nah, otomatis kita bisa menggunakan bantuan pengacara atau menggunakan pribadi. Bisa kita melakukan gugatan secara lisan, tapi kalau memang sekarang ini banyak tertulis ya. Nah, itu langsung kita gugat tanpa melalui polisi, tanpa melalui jaksa. Kita langsung ajukan gugatan ke pengadilan. Setelah itu pendaftaran gugatan itu diterima, diproses. Pihak-pihak terkait yang digugat itu akan dijadwalkan untuk dipanggil. Nah, setelah dipanggil, apa gugatan itu? Misal sengketa tanah. Nanti pihak-pihak yang tergugat dipanggil. Nah, dipanggil, dimediasi dulu biasanya kalau perdata itu. Dimediasi, apabila masih tidak bisa selesai dalam mediasi itu nanti perkaranya diperiksa. Nah, itu tanpa menggunakan tanpa ada pihak jaksa dan polisi itu tadi, karena itu perdata. Jadi itu sekilas singkat bagaimana itu perdata dan pidana ya. Tapi lebih seru saya rasa buka diskusi. Jadi mana yang ini kita diskusi lah ya. Nah, silakan diinikan dulu Mas Takim. Sekarang atau lain waktu? Sekarang. Satu pertanyaan saja. Baik, buat rekan-rekan ada mungkin pertanyaan? Ya, langsung. Oh, iya. Pakai ini Pak. Perkenalkan dulu Pak ya. Kenalkan namanya dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Bapak Iskak dari Simpang Mail, Menggala atau Tulang Bawang Barat, kecamatannya Gunung Terang. Tadi sudah dijelaskan hukum perdata dan hukum pidana sekaligus masalah banding. Nah, ini yang kita tanyakan adalah masalah banding. Jadi masyarakat kecil taunya kan kalau hukum itu pakai UUD. Nah, taunya kalau masyarakat kecil itu taunya ujung-ujungnya duit. Nah, karena kalau masalah banding itu imbas dari banding itu apa? Misalnya kami tidak terima dengan putusan hakim yang dari pengadilan, putusannya kita tidak terima, akhirnya kita minta banding. Banding itu akan mengakibatkan apa pada kami? Misalnya kami yang bermasalah, saya gitu, saya minta naik banding karena saya nggak puas dengan keputusan itu. Naik banding itu akan mengakibatkan jerat hukum lebih dalam atau memang itu hanya memang imbas untuk mencari keadilannya. Nah, terus keduanya tentang biaya. Nah, ini yang jelas ya kan, kalau naik banding masyarakat kecil ini taunya kalau hukum itu takutnya untuk melaporkan hukum, untuk menindaklanjuti hukum, yang ditakutkan masalah biaya. Nah, masalah biaya untuk naik banding itu apa dari hukum itu negara yang membiayai atau yang menuntut untuk naik banding itu? Demikian saja. Makasih. Oke, terima kasih. Sekarang langsung dijawab langsung ini. Dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama, apa itu banding? Apa manfaat daripada banding ya? Baik. Kalau di sini yang dipertanyakan banding perdata apa pidana? Pidana. Nah, baik. Kalau dia banding pidana, setelah putusan majelis hakim itu menyatakan terdakwa itu bersalah, divonis misalnya 5 tahun penjara, ya kan? Itu kita masih diberi waktu kalau pidana itu 1 minggu untuk upaya banding, diberikan 1 minggu itu menyatakan banding. Terus apa manfaat daripada banding? Nah, manfaat daripada banding ini ketika putusan itu dikira merugikan daripada masyarakat itu tadi, terpidana tadi, dianggap putusannya itu terlalu berat ya, sehingga kita banding. Bisa manfaatnya bisa turun banding itu, bisa naik, tergantung bagaimana permohonan banding itu kepada pengadilan tinggi. Itu kan dibanding itu kan pengadilan tinggi, nanti diperiksa oleh majelis hakim tinggi apakah nanti banding tersebut bisa dianggap diterima oleh hakim, jadi bisa saja turun. Tapi kalau tidak diterima bisa saja putusan yang di pengadilan negeri itu ditetapkan sama, bisa atau naik. Selanjutnya banding itu sendiri untuk biaya tadi ya. Untuk biaya itu sebenarnya dibiayai oleh negara. Pidana itu dibiayai negara. Paling terpidana ini kena denda Rp5.000. Itu seperti itu, paling banyak itu Rp5.000. Kalau putusan, misalnya putusannya begini, diputus 4 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah, subsidiar 8 bulan atau 3 bulan. Nah, itu kalau tidak bisa berdenda diganti dengan pidana. Seperti itu. Jadi semua dibayar negara. Pidana semua dibayar negara. Bahkan untuk ancaman yang di atas 5 tahun itu wajib didampingi penasihat hukum, dan itu dibiayai oleh negara apabila terdakwa itu tidak bisa membayar pengacara. Itu disiapkan. Nanti pengadilan itu membuat penetapan kepada Posbakum. Kebetulan saya sendiri juga saat ini selaku Ketua Posbakum Madin Mesuji yang wilayah kerjanya untuk Selampung. Jadi kita menerima penetapan dari pengadilan
untuk yang perkara-perkara di atas ancaman di atas 5 tahun. Itu seperti narkoba, anak, atau pembunuhan yang ancaman berat di atas 5 tahun. Itu dalam persidangan wajib didampingi penasihat hukum. Karena kalau tidak didampingi penasihat hukum, itu tidak bisa sidang itu diteruskan. Jadi dari proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, di kejaksaan, sampai di pengadilan itu didampingi oleh penasihat hukum. Selanjutnya apa tadi? Biaya ya. Jadi itu banding ya, biaya kalau pidana negara. Dan banding itu apabila kita tidak mengirimkan memori banding, itu tidak apa-apa. Misal kita banding, saya banding gitu, ya udah dibandingkan aja, tidak perlu kita mengirim memori banding. Yang penting kita tanda tangan akta permintaan banding namanya itu. Oke, silakan Mas teman. Oke. Pak siapa tadi, Pak? Pak Ishak. Gini, Pak, prinsipnya gini, kalau kita simpelkan, kenapa ada fasilitas banding, kenapa ada fasilitas kasasi? Ini difasilitasi oleh negara untuk para pencari keadilan. Oke. Jadi dilakukannya banding, dilakukannya kasasi itu supaya keadilan yang ada dalam diri seorang pencari keadilan, dalam hal ini adalah orang-orang yang di sana itu tidak saya sebutkan, itu merasa terpenuhi seperti itu. Nah, apakah itu naik, apakah itu turun? Ya kan? Tergantung bagaimana dibuktikan di sana. Apa saja permasalahan yang dalam persidangan tingkat pertama itu dalam pengadilan negeri, sehingga dibuktikan dalam persidangan selanjutnya. Seperti itu, Pak. Gitu. Sebentar Pak, saya tambahkan. Mungkin kan biaya-biaya tadi itu loh. Ini biar nggak salah paham nanti, salah persepsi. Kalau biaya di sana tidak bayar. Kita menyatakan banding masuk di PTSL itu nggak bayar di pelayanan itu kan. Tapi kalau bayar pengacaranya, kalau biar bandingnya turun itu bayar. Itu ya lawyer ya, bayar lawyer. Tapi kalau nggak pakai lawyer, menyatakan banding suruh temen aja. Dia kan posisi di LP tuh, menyatakan banding aja, nanti temen yang ngurusin, nggak usah bayar. Gitu. Pengertian mungkin kawan-kawan juga mungkin tanya, ini tadi ada perdata dan pidana, macam-macam apalah hukum pelanggaran perdata, pelanggaran pidana. Kalau perdata macam-macam, contoh aja ya. Contoh yang dimaksud, saya paham yang maksud. Contoh itu misalnya kalau yang perdata itu mau cerai, ngerebut asuh anak, ngerebut harta gono gini, tanah, sengketa tanah. Terus kalau perdata itu waris. Terus bapak minjem duit di bank nggak bayar, kan disita tuh, itu perdata itu. Terus bapak kredit motor nggak bayar, terus bapak pinjam uang nggak bayar, nah itu masuk perdata. Nah, kalau pidana itu yang lebih, misalnya contoh aja ini ya, biar lebih ini, bapak mencuri motor, bapak mukulin orang, bapak mukulin anak, terus bapak misalnya ngejual motor orang, ya kan? Bapak pinjam motor dijual, itu kan penggelapan itu. Nah terus misalnya bapak pura-pura jadi pengacara, mintain orang duit, ternyata bapak bukan pengacara, tapi ngaku-ngaku pengacara, duitnya dihabisin, itu kan nipu-nipu itu. Nah penipuan, berarti kan penipuan itu masuk. Jadi terus penggelapan seperti itu, misalnya bapak pencurian, nah itu pidana Pak. Itu berhadapan dengan negara Pak. Ya otomatis berhadapan dengan polisi Bapak. Nanti polisi diserahkan ke jaksa, nanti baru disidang. Itu contoh-contohnya Pak.
sebentar. Ini yang sering terjadi ya biasanya. Bawa istri orang ini bawa kabur. Kabur ini dalam artian belum menikah ya? Oh, itu larinya ke zina. Dua itu kalau pasal kalau nggak salah 284. Jadi tentang zina, otomatis kabur itu kan dengan istri orang, apa suami orang kan. Itu yang berhak melapor suami atau istri yang dibawa kabur itu tadi. Pidana. Kalau enggak. Penggelapan itu barang yang tidak hidup. Kalau penggelapan itu kan dilakukan dengan niat baik awalnya kan, minjem kan, baik dikasih, udah itu nggak dibalik-balikin, penggelapan. Kalau pencurian memang diawali dengan tidak baik, nyumput sampai selip dicuri, itu bedanya pencurian. Mungkin ada lagi yang sering-sering kompleks ya. Ya, kalau yang memutus sidang itu hakim yang mengadili. Kalau jaksa itu nuntut, kalau pengacara itu membela. Kalau polisi tangkepin, setelah nangkepin disidik, dibawa dilimpahin ke jaksa yang nuntut, hakim yang ngadilin, pengacara yang ngebela gitu. Kalau proses berapa lama itu ada tahapan-tahapan. Jadi tahapan pertama ketika penyelidikan, setelah terbukti naik ke penyidikan, setelah penyidikan dia naik ada saksi-saksi, ada yang tersangkakan. Setelah ada ditersangkakan, itu ada penahanan. Nah, setelah ada penahanan baru sehingga proses itu sampai P21 diserahkan ke kejaksaan. Itu proses itu bisa di atas 3 bulan, bisa di atas 4 bulan, bisa di bawah itu, gitu. Tapi dia apabila lewat daripada batas waktu penahanan itu dengan sendirinya dibebaskan. Seperti itu. Jadi tidak pasti itu. Kalau dia prosesnya cepat, bisa saja P21 cepat, lebih cepat dia gitu. Enggak, itu paling tinggi maksudnya dari proses itu antara 120 hari, 4 bulan ya, benar ya, 4 bulan. 3 bulan ya, 100 4 bulan. Tapi bisa ada perpanjangan itu. Jadi dia dari proses penyelidikan, penangkapan itu, kalau penahanan itu lewat daripada 120 hari itu dianggap harus minta perpanjangan lagi. Kalau nggak salah itu 4 bulan ya perpanjangan, berarti 160 hari ya. 160 hari. Itu proses daripada penahanan gitu.
Iya betul. Ya. Sudah dia mendaftar, udah sampai, udah kerja di luar negeri. Kesalahan sponsor itu kan nggak ada. Apa kesalahannya? Iya, tapi tidak terpenuhi, melapor ke polisi nggak ada, tidak terpenuhi itu. Ya dilihat, kalau dia pencemaran nama baik bisa digugat, lapor balik. Satu penanya lagi mungkin ya, Mas Takim ya. Satu penanya lagi, yang coba yang lain yang muda-muda, apa permasalahannya, apa mau Roni kamu dari tadi ketawa terus. Loh, Ayo ngomong. coba yang muda satu pertanyaan. masa ya tak lagi. Langsung. Ya, yang dari misteri tadi, silakan. Satu. Roni. Cobain antum. Antum mau cobain. Baik ya, untuk yang pemuda ini ya, ini kami memberikan sedikit pesan untuk diketahui ya. Biasanya yang pemuda-pemuda ini kan pacaran, ya, pacaran dengan gadis. Kalau janda nggak mungkin, nggak ada masalah ya. Dengan gadis yang biasanya, terus di bawah umur 18 terjadilah sesuatu hal pelecehan atau pencabulan ya. Walaupun sampean itu dengan pacar itu suka sama suka, melakukan itu dengan dasar suka sama suka, apabila orang tuanya nggak terima, sampean bisa dilaporkan dan bisa dikenakan undang-undang perlindungan anak. Cukup diketahui di bawah umur, di bawah 18. Jadi kalau punya pacar di bawah 18 jangan diapa-apain. Loh, ini pesan serius. Ketika keluarganya nggak terima, itu bisa berat itu. Dan kalau undang-undang perlindungan anak ini itu ada batas minimal ancamannya 5 tahun.
paling rendah sampai itu kena 5 tahun gitu loh. Apes-apes bisa 15 tahun. Jadi berhati-hati gitu. Iya, ancaman pidananya. Undang-undang perlindungan anak itu. Iya. Ini untuk yang pemuda. Jadi biar diingat, disampaikan sama kawan-kawan ya. Kalau punya pacar masih umur di bawah 18 tahun jangan diapa-apain. Iya, jangan dipegangin apa itu, kena itu nanti. Ketika orang tuanya nggak terima itu. Apalagi sampai dianeh-anehin yang lain-lain kan. Dinikahin paling kan gitu. Boleh. Nggak apa-apa, ini sampai jam berapa lanjut ini saya. Biasanya perempuan ini mengajukan permohonan itu cerai. Kira-kira diterima nggak di pengadilan? Ya, itu aja. Ya. Pisah ranjang 6 bulan mengajukan gugatan di pengadilan karena komplikasi hukum Islam itu mengatur ketika 3 bulan ya Mas Fatur ya tidak dinafkahi lahir dan batin itu boleh untuk diajukan gugatan. Artinya kalau dia udah di atas 3 bulan memang tidak menerima nafkah lahir batin itu banyak diterima. Banyak terima. Hakim itu tidak bisa memaksa orang yang mau bercerai. Hakim hanya menganjurkan, memediasi, lebih baik rujuk segala macam ya. Tapi kalau daripada pihak salah satu pihak, bukan kedua pihak, ya, salah satu pihak itu tidak mau, hakim akan tetap memutuskan itu. Itu pengertiannya seperti itu. Karena saya malah banyak menangani perkara-perkara perceraian di peradilan Islam. Lebih banyak saya malah daripada yang non muslim. Kalau non muslim itu kan di pengadilan negeri. Tapi saya lebih banyak menangani yang muslim gitu. Karena apa? Hukum Islam itu kami pelajari dari gini, hukum Islam itu dipelajari oleh sarjana hukum itu dari zaman Belanda. Itu wajib. Jadi wajib hukum Islam itu dipelajari dari zaman Belanda, dari zaman penjajahan. Apalagi sekarang. Jadi ya tidak masalah agama gitu. Ya kan? Jadi memang walaupun agama apa itu mempelajari hukum Islam. Saya kira gitu. Cuman Mas Fatur yang lebih ahli ya komplikasi hukum Islamnya gitu. 3 bulan Mas ya? 3 bulan sudah bisa ya Pak ya? Sudah. Siapa ini? Pak pada Cek. Bisa. Masuk nggak suaranya? Oke. Ya, itu kalau mengakibatkan cacat permanen itu deliknya delik apa? Itu masuknya laporan Pak. Kalau itu tidak permanen, umpamanya lebam luka-luka biasa seperti itu. Kalau tahu-tahu dia nggak bisa jalan atau jalannya jadi gini-gini atau tangannya ini, itu deliknya delik apa? Nah, itu ya terus. Kalau delik aduan bapak sama istri damai itu nggak masalah. Karena ini pengadu seperti itu. Sekarang saya kasih tahu lagi sedikit. Kenapa dalam hukum perdata itu namanya adalah kuasa hukum dalam masalah keperdataan, private law ya, hukum privat seperti itu.
privat itu yang namanya adalah orang, badan itu privat. Kenapa perusahaan juga sengketanya di keperdataan gitu. Itu kuasa hukum. Dia berhak mewakili. Tetapi kalau bapak-bapak datang kami sebagai seorang lawyer kami ini, pengacara seperti itu, datang kami minta, Pak, saya ada masalah hukum, Pak. Masalah hukumnya apa? Kayak gini. Oh, ini pidana. Terus bapak mengatakan, ya sudah Pak, nanti kalau ada apa-apa, bapak yang gantiin gitu ya. Seandainya seperti atau seperti nggak bisa Pak. Kenapa? Pada prinsipnya hukum pidana, kita sebagai seorang advokat adalah penasehat hukum. Di dalam surat kuasa kita tuliskan kita mendampingi, seperti itu. Jadi saya itu kalau umpamanya saya sebagai kuasa hukum nanti ada apa-apa Pak, umpamanya ada masalah gitu seseorang gitu ya, tahu-tahu sudah saya ini punya hak untuk mewakili, masa saya harus penjara kan? Gitu kan sampai ini kan dalam hal pidana seperti itu. Ya begitu ya Pak Made ya. Mungkin Pak Made ada tambahan lain? Ya tadi seperti disampaikan Mas Batur, memang kalau pidana itu tidak bisa diwakili, orang tuanya pun nggak boleh. Misal anak maling motor, orang tua pasang badan, Pak saya mau penjara, polisi nggak bakal terima. Itu karena memang pidana itu tidak bisa diwakilkan, hukum pidana. Yang boleh diwakilkan itu perdata. Perdata itu bisa kuasa penuh. Orang gugat cerai ya, itu dia nggak datang nggak apa-apa. Penggugatnya cukup diwakilkan kuasa hukum. Atau orang digugat juga begitu, diwakilkan dari pertama sampai selesai bisa. Cuman kalau saya ada yang tidak sanggup saya ketika cerai talak, permohonan cerai talak, jadi diterima cerai talaknya itu. Kan kalau cerai talak itu laki-lakinya ikrar talak, karena saya non muslim, saya nggak sanggup. Itu kan namanya surat kuasa istimewa. Jadi masa saya ikrar itu, kalau ikrar itu kan mengucapkan syahadat ya, nah otomatis saya tidak mau bermain-main itu. Jadi saya ngomong sama klien, sampean cukup datang sekali pada saat ikrar gitu. Dia datang gitu, saya anterin, karena saya nggak sanggup yang ikrar itu, saya tidak mau bermain-main gitu. Tapi kalau yang lain-lain enggak. Tapi kalau perempuan kan enggak, kita yang misalnya saya kuasa hukum dari yang penggugatnya perempuan atau tergugat atau penggugat perempuan itu kan ketika udah putus ya sudah gitu, sudah dianggap selesai, nggak perlu ikrar yang perempuan gitu, yang laki juga nggak perlu ikrar gitu. Itu perbedaannya. Ada yang lagi belum ini boleh satu kali lah ya. Itu udah nikah belum ya? Belum. Lebih dari tempatnya. Ya, baik. Itu masuknya pidana. Artinya yang dilaporkan itu kalau
karena dia lari dengan laki-laki ya, berdua ini ya, itu otomatis jinahnya pasti terbukti. Karena dia berdua ini kan, tidak ada unsur lain kalau dia bukan mau jinah itu. Dia kan belum nikah ini tadi kan. Itu bila yang boleh melapor suaminya atau istri dari Pak. Ini yang laki punya istri nggak? Yang bawa lari? Enggak, masih bujang. Oh. Kalau nah sekarang gini, kalau dia udah punya istri, istrinya bisa melapor atau laki-laki ini bisa melapor. Suami dari itu. Tapi kalau dia bujang, yang melapor suami itu tadi. Tapi ketika ditangkap dua-duanya, nggak bisa pilih-pilih. Nggak bisa istri saya nggak, yang lakinya aja nggak bisa. Dua-duanya. Dan itu masuk tindak pidana ringan, ancamannya 9 bulan, pasal 284 KUHP. 9 bulan ancamannya. Tindak pidana ringan. Itu nggak bisa ditahan juga. Kalau memang dianggap kooperatif, ya nggak bisa ditahan. Paling putus-putus, yang biasa-biasa itu 3 bulan, 2 bulan kayak gitu. Putus-putusnya. Iya, proses sesuai itu, sesuai tahapan dia, sesuai masa penahanan, masa persidangan, masa penuntutan itu tadi. Ya tergantung, kalau dia kooperatif enggak, ada penangguhan dia. Nanti pas sidang aja dia berangkat sidang. Itu kenapa makanya KUHP ini dirubah dengan rancangan itu kan lebih dipertegas sebenarnya. Karena jinah ini kan kenapa ringan? Karena produk Belanda. Produknya Belanda. Dianggap orang-orang Belanda zaman dulu jinah itu ya enggak terlalu apalah, biasa gitu. Sehingga ya kayak gitu cuman ancamannya. Makanya kemarin yang kumpul-kumpul segala macam itu kan berat-berat, tapi kan di demo nggak jadi disahkan itu. Ya sehingga ya jinah buat kita yang kayaknya harga diri, tapi ancaman cuma 9 bulan. Ringan lagi. Dua-duanya lagi. Kita nggak bisa milih-milih, istri saya jangan Pak, nggak bisa dua-duanya. Ujung-ujungnya kalau masih sayang istri kan nggak jadi dilaporin. Karena saya sering nanganin yang begitu. Dia bunggu-bunggu, kapan Pak, ojo Pak gitu, dia nggak jadi. Istrinya kan nggak mau gitu. Itu kira-kira. Ya mudah-mudahan rancangan KUHP ini cepat disahkan lah. Itu kan diatur sebenarnya 5 tahun ancamannya kalau di RR rancangan ini ya. Gitu. Orang demo ya udah nggak jadi. Gitu. Ini kayaknya malam ini topiknya istri mengistri lari nih. Dia pergi ke luar negeri. Setelah mereka di luar negeri, dia lapor ke rumah. Padahal ini jelas-jelas nggak ada masalah. Si istri yang minta cerai, apa cerai? Pokoknya saya mau cerai. Nah, nggak tahu apa dasarnya. Cerai gitu loh. Kira-kira pengadilan menerima nggak? Oke, terima kasih. Gitu aja, Baik, langsung saya jawab ya. Iya. Itu perempuannya yang menggugat di luar negeri. Iya. Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Jadi kita buatin kuasa, pengacara tapi karena dia di luar negeri, kita buatin kuasa itu kita kirim ke luar negeri, dia tanda tangan kuasa, setelah itu dicap sama KBRI. Udah itu dikirim ke Indonesia, berikut KTP ya, KTP kan KTP dia biasanya.
sama buku nikah. Iya. Nah, udah itu kita mewakili ya untuk menggugat. Sidang pun tanpa harus datang. Cukup ya dia di luar negeri. Bagaimana mau datang? Masalah dikabulkan tidak dikabulkan. Kalau orang salah satu pihak sudah mau cerai, itu banyak dikabulkan. Karena perlu digarisbawahi, hakim pengadilan agama itu hakim mediator namanya. Ketika dia hanya setiap mau ini dimediasi, udah dipikir belum, kalau cerai segala macam kan. Tapi kalau satu itu masih tetap, misal saya yang diwakilkan, yang di luar negeri, saya tetap cerai, tetap. Karena hakim pun tidak bisa menyatukan orang yang mau cerai, yang salah satu loh, gitu. Walaupun yang satu tuh nggak mau, yang satunya mau gimana? Yang bisa disatukan setelah dimediasi mau sama mau, gitu. Dan itu banyak dikabulkan ya begitu. Kalau yang ditolak-tolak itu biasanya panggilan nggak patut. Misalnya kita gugat orang nggak tahu di mana, lurahnya nggak mau nerima di desa itu, kan nggak dipatut, balik lagi surat itu. Itu yang biasanya tidak diterima, bukan ditolak, tidak diterima. Gitu. Kalau yang model-model nggak mau itu tetap banyak dicerai tetap gitu. Jadi salah kaprah kalau ada pengacara tenang kalau lewat saya pasti nggak cerai, nggak, banyak pasti cerainya. Gitu. Yang penting patut loh, panggilan patut, terus alasan patut, ya alasan bisa aja. Dia mengatakan itu punya pacar, punya apa kan itu dalil-dalil yang disampaikan kan itu. Gitu. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Cukup ya? Ya, cukup. Siapa aja boleh? Oh, pengalamannya besok lagi. Gimana, Pak? Dikit aja dik. Iya. Tadi kan suaminya nggak terima gitu. Iya, iya betul. Suaminya nggak terima. Sampai malam Iya. Suaminya nggak terima. Orang lapangan semua kayaknya, Pak. Terus setelah suaminya nggak terima, suaminya keberatan. Tetap bertahan. Saya nggak mau dicerai gitu loh maksudnya, Pak. Ya, ini sedikit memang hakim ini bersifat yang seperti Pak Made ini sampaikan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan juga, ya kemungkinan saya tidak bisa menjamin apa bagaimana dan sebagainya, tergantung bagaimana nanti medis memutuskan. Jadi pada prinsipnya kalau perceraian ini kan di cerai itu kan gugatan cerai kok dari wanita. Kalau dari laki-laki yang namanya cerai. Ya pada intinya gini, kita kalau nggak dua-dua rujuk terus dua-duanya gitu loh. Kalau yang salah satu nggak mau, hakim ini nggak bisa maksa gitu loh. Karena apa? Ketika hakim, wah ini nggak bisa, kamu jangan cerai gitu. Jadi dia nggak mau gimana? Itu tetap aja dia nggak mau di luar itu kan. Itu pertimbangan hakim. Jadi kalau memang hakim ini hanya bisa memediasi dua-duanya ini mau gitu loh. Sepakat. Kalau ini salah satu nggak mau tetap. Itu. Artinya hakim nggak sanggup gitu loh. Orang memang nggak mau kok. Masa hakim mau maksain orang nggak seneng satunya kan? Ya gimana begitu? Kira-kira begitu. Oke, cukup dulu lah. Karena udah pagi ya. Baik ya, rekan-rekan semua, baru saja diberikan sebuah penjelasan antara perbedaan tentang undang-undang pidana dan perdata, dan jadi tadi juga udah diberikan sebuah contohnya seperti apa perdata dan seperti apa pidana. Kemudian juga untuk tanya jawab terkait hal berkaitan dengan TKW, melarikan istri orang, kemudian terkait gugat cerai, semua saya rasa sudah cukup dijelaskan. Dan hal ini juga menjadi sebuah pengalaman kita semua. Artinya yang belum paham pada malam hari ini, meskipun belum detail ya, tidaknya punya dasar untuk kita belajar dan mengerti. Dan juga tadi juga disampaikan tentang undang-undang perlindungan anak
Itu pun ya juga sebagai salah satu bekal, artinya bisa memahami. Jadi undang-undang itu seperti apa sih yang pidana, seperti apa sih yang perdata. Satu kasus saja, artinya pasutri itu ada dua perkara, pidana dan perdata. Pidana ketika terjadi KDRT itu adalah sebuah pidana. Tapi kalau misalkan perceraian itu adalah perdata. Dan perdata itu ketika terjadi perdata itu hakim pengadilan agama untuk umat muslim. Hakim hanya bisa menyelesaikan sengketanya adalah memutuskan, bukan langsung menceraikan, tapi melalui dasar memutuskan ketika satu pihak tidak mau. Kemudian satu lagi adalah penyelesaian terkait sengketa gonogini. Kemudian yang ketiga adalah terkait masalah hak asuh, itu yang diputuskan oleh hakim. Kemudian kalau misalkan kayak tadi melarikan istri orang, nah ini udah jelas juga pidananya. Yang dikatakan melarikan berarti sudah ada niat ya, udah ada niat. Ketika sudah ada niat berarti udah pidana, yaitu perzinahan tadi. Tidak akan membawa istri orang ketika ia tidak suka. Dengan adanya dasar suka itulah melarikan istri orang, sehingga terjadi perzinahan 284. Kemudian untuk gugatan ini adalah untuk masalah melaporkan dari sponsor ya, kembali kepada TKW. TKW tadi sudah dijelaskan oleh Pak Patur bahwasanya ketika sang istri bekerja ke luar negeri melalui sponsor, kemudian membawa surat keterangan izin suami, ya kan? Kemudian setelah berangkat, tahu-tahu uang itu hasilnya nggak dikirim ke suami, dikirim ke orang tuanya. Kemudian suaminya merasa tidak dihargai sehingga menuntut daripada sponsor. Kenapa kamu menerima istri saya bekerja ke luar negeri dan membiarkan, gitu kan? Kemudian dari situ ini tidak dibahas oleh suaminya, tidak dibahas kenapa bisa izin, gitu kan? Karena apa? Ketika uang itu ditransfer ke suaminya, walaupun nggak izin pasti nggak ada masalah. Kunci utamanya kan adalah masalah uang nominal. Setelah uang itu tidak dikirim ke suaminya, maka dijadikan sebuah masalah. Padahal masalah itu sendiri tidak secara langsung kepada sponsor, tapi terjadi dugaan, yaitu pemalsuan tentang izin tadi yang tertangani oleh istrinya atau mungkin di orang lain atau yang dibuat oleh orang lain. Bahwasanya datang ke sponsor, saya siap karena beberapa persyaratan itu adalah utamanya adalah izin suami. Nah itu artinya sudah dijelaskan juga bahwasanya kalau memang suaminya menuntut ke pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh istrinya, bukan sponsor. Sponsor kan yang menerima. Kecuali kalau sponsor terlibat ikut membuatkan daripada dokumen tersebut ke arah palsu, ya itu lebih dalam lagi pidananya. Gitu. Ya kan Bapak ya? Ya. Dan juga perlindungan anak tadi juga dijelaskan bahwasanya ketika ia melakukan atau pacaran anak di bawah umur, di bawah 18 tahun, maka kena undang-undang perlindungan anak. Seperti itu. Hukumannya ya makan ada minimal kayak minimal ya. Minimal itu ada 3 kalau nggak salah. Sementara ini ada 3. Iya 3 yang memiliki minimal narkoba, anak, sama korupsi ya. Korupsi. Seperti itu. Itu yang perlu kita waspadai. Terus kembali tadi apa sampai tadi? Perceraian jarak jauh. Nah seperti itu ya. Tapi saya jelaskan dari awal tadi, hakim hanya bisa memutuskan ketika sang satu pihak ini tidak mau. Tugas hakim adalah hanya memediasi, mempertahankan. Kecuali kalau misalkan nggak bisa pertahankan, ya apa boleh buat. Tetap meskipun daripada suaminya tidak mau menceraikan, tapi kalau memang satu tidak mau, kembali putusan kepada hakim bisa diceraikan. Kayak begitu ya Pak. Kayaknya sih. Kita sama belajar. Oke guys. Perbincangan kita mulai dari sore hingga sampai saat ini malam hari luar biasa, dan kami juga mengucapkan mohon maaf nih para rekan-rekan yang lagi nonton karena tadi banyak gangguan teknis, memang persiapan yang kurang maksimal ya.
sehingga audio sempat hilang, dan ini pun nggak jadi masalah. Nanti untuk kedepannya akan kita perbaiki karena memang agak sedikit trouble. Dan guys, jangan lupa ini adalah sebuah ilmu yang luar biasa. Selain kami yang ada di sini, juga menjadikan sebuah pengalaman bagi anda yang ada di rumah. Dan ketika memang ini bermanfaat, ya boleh diinformasikan kepada yang lain agar lebih paham lagi dan mengerti terkait apa sih tentang undang-undang tersebut. Dan mungkin juga sekalian nih, kalau misalkan memang ada rekan-rekan ya guys ya, kalau misalkan memang ada sebuah perkara, bisa menghubungi kami dan nanti akan kita salurkan ke beliau, dua pengacara yang luar biasa, dan kiprahnya juga memang masih muda-muda, tapi yang kita lihat bukan masalah mudanya, tapi ilmu yang dimiliki serta kiprah yang dimiliki oleh beliau-beliau. Mudah-mudahan perkara apapun ketika memang beliau sanggup, katakan sanggup, insya Allah semuanya akan bisa membantu. Dan ingat, klien dan lawyer atau pengacara itu hanyalah mitra ya guys, bukan anak buah gitu. Ini perlu kita pahami. Kadang-kadang kalau yang nggak paham, saya pengacara kok, udah saya bayar, ngapain lu nggak mau mewakili saya, kasar yang ngomong gitu kan. Ini yang perlu kita pahami. Artinya apa? Seorang klien itu tidak boleh ngatur seorang pengacara karena statusnya bukan anak buah, tapi adalah mitra, partner yang mana kita minta tolong. Oke guys, sementara cukup itu saja. Jadi lebih lanjut lagi nanti kita akan kupas lagi pada bulan berikutnya, yaitu kita akan coba perbaiki lagi, yang mana kita akan menyajikan beberapa perkara-perkara lain yang mungkin akan disampaikan oleh para rekan-rekan atau mungkin dari rumah. Nanti pun kita akan melayani secara live juga. Untuk di periode berikutnya akan kita layani, mungkin yang langsung lihat YouTube langsung berikan pertanyaan, itu pun akan kita layani secara maksimal. Mudah-mudahan rencana kami ini bersama dengan YouTuber Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat akan selalu memberikan informasi yang terbaik untuk kita dan Anda semua. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.